Kurniawan dari kelompok 2 dan di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan basis data dan juga unordered files dari materi English. Ikutin terus ya. Lingkungan basis data ada bahasa basis data. Apa sih bahasa basis data itu? Bahasa-bahasa ini disebut dengan sub-language karena mereka semua tidak mencakup semua konstruksi komputasi seperti pernyataan bersyarat atau interaktif yang disediakan oleh bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ada apa aja sih bahasa-bahasa basis data itu? Yang pertama itu ada Data Definition Language atau disingkat DDL. DDL ini digunakan untuk mendefinisikan atau memodifikasi skema, tapi tidak untuk memanipulasi data. Yang kedua yakni Data Manipulation Language atau disingkat DML. DML ini operasi data yang mencakup memasukkan, memodifikasi, mengambil, dan menghapus data dalam basis data. Yang ketiga yakni ada bahasa generasi keempat atau disingkat 4GL. Bahasa generasi keempat ini lebih ringkas dari bahasa generasi ketiga. Contohnya dari bahasa generasi keempat ini ada SQL, Focus. Bahasa ini lebih mudah dimahami oleh manusia. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bahasa basis data, sekarang kita lanjut ke model data dan pemodelan konseptual. Di dalam model data dan pemodelan konseptual sendiri, ada model data berbasis objek, yang dimana model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan untuk mempresentasikan objek dan peristiwa dunia nyata. Kemudian ada model data berbasis catatan, mencakup model data relasional, model data jaringan, dan model data hierarkis. Yang ketiga, ada model data fisik, menggambarkan bagaimana data disimpan dalam komputer, mewakili informasi seperti struktur record, urutan record, dan jalur akses. Yang terakhir adalah pemodelan konseptual, yang dimana dari pemeriksaan arsitektur 3 tingkat, skema konseptual adalah jantung dari sebuah database. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi dari DBMS. DBMS harus menyediakan berbagai fungsi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Berikut adalah daftar layanan tersebut, yang dimana nomor 1 ada penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data. Nomor 2, katalog yang dapat diakses pengguna. Ketiga, dukungan transaksi. Yang keempat, layanan kontrol konkurensi. Yang kelima, layanan pemulihan. Yang keenam, layanan otorisasi. Yang ketujuh, dukungan untuk komunikasi data. Yang kedelapan, layanan integritas. Yang kesembilan, layanan untuk mempromosikan kemandirian data. Yang kesepuluh, layanan utilitas. Komponen-komponen DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang kompleks dan canggih yang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung operasi database. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam arsitektur DBMS. Yang pertama, pemroses query. Komponen ini mengubah query menjadi serangkaian instruksi tingkat rendah yang diarahkan ke manajer database. Yang kedua, manajer basis data atau DM. DM berinteraksi dengan program aplikasi dan query yang dikirimkan pengguna. DM menerima query dan memeriksa skema eksternal dan konseptual untuk menentukan catatan konseptual yang diperlukan. Yang ketiga, manajer file. Manajer file memanipulasi file penyimpanan dan mengelola alokasi ruang penyimpanan pada disk. Manajer file membuat dan memelihara daftar struktur dan indeks yang didefinisikan dalam skema internal. Yang keempat, preprosesor DML. Modul ini mengubah pernyataan DML yang disematkan dalam program aplikasi menjadi panggilan fungsi standar dalam bahasa host. Yang kelima, compiler DDL. Compiler DDL mengkonversi pernyataan DDL menjadi sekumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam yakni manajer katalog. Manajer katalog mengelola akses ke dan memelihara katalog sistem. Yang ketujuh yakni kontrol otorisasi.
Modul ini memeriksa apakah pengguna memiliki otorisasi yang diperlukan untuk melakukan operasi yang diperlukan. Yang kedelapan, yakni prosesor perintah. Setelah sistem memeriksa bahwa pengguna memiliki wewenang untuk melakukan operasi, kontrol diteruskan ke proses perintah. Yang kesembilan, yakni pemeriksa integritas. Untuk operasi yang mengubah basis data, pemeriksa integritas memeriksa apakah operasi yang diminta memenuhi semua batasan integritas yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah pengoptimalisasi query. Modul ini menentukan strategi yang optimal untuk mengeksekusi query. Setelah tadi kita sudah membahas tentang lingkungan basis data, sekarang kita lanjut ke materi index, yaitu unordered files, yang dimana unordered files atau file yang tidak berurutan sering juga disebut dengan file tumpukan, adalah jenis organisasi file yang paling sederhana. Rekaman atau record ditempatkan dalam file dengan urutan yang sama saat disisipkan. Ada juga kelebihan dan kekurangan tentang file tumpukan atau unordered files, yang dimana kelebihannya adalah nomor 1, penyisipan data yang sangat efisien. Namun, karena file tumpukan tidak memiliki urutan tertentu sehubungan dengan nilai field, pencarian linear harus dilakukan untuk mengakses record. Pencarian linear melibatkan pembacaan halaman dari file sampai record yang dibutuhkan ditemukan. Yang kedua, memuat data massal mudah dan cepat. Kemudian, adapun kekurangan dari unordered files atau ubin tumbukan. Yang pertama adalah pencarian data relatif lambat. Yang kedua adalah kinerja menurun seiring dengan terjadinya penghapusan data. Yang ketiga adalah membutuhkan pengaturan ulang file secara berkala oleh DBA. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah file tumpukan adalah pilihan yang baik untuk memuat data massal, tetapi tidak ideal bagi aplikasi yang membutuhkan akses data yang cepat dan sering. Cukup sekian dari kelompok 2. Begitulah pembahasan kami tentang unordered files dan juga lingkungan basis data. Sekian, terima kasih.